Sebagaimana tadi disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, atakum ahlul yaman hum araku afidatan wa aryanu quluban al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yaman, apabila datang kepada kalian ahlul yaman, orang-orang Yaman, ya, mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araku afidah, pemikirannya pemikiran yang sangat murni di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran yang belum tercampur dengan apapun. Wa araku quluban, dan hati mereka sangat lembut. Di Yaman hati mereka sangat lembut. Bahkan Rasulullah mengatakan al-imanu yamani wal hikmatu yamani. Sehingga Rasulullah mengatakan iman itu pokoknya iman dan tegaknya iman adalah di Yaman. Wal hikmah yamaniyah, dan banyak juga hikmah itu berasal dari Yaman, ya. Orang-orang Yaman ini, mereka adalah orang yang pertama kali kedatangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih khususnya ke kota Tarim. Kalau kita berbicara tentang sejarah kota Tarim, dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk dakwah ke kota Yaman. Yaman masuk ke Tarim. Di Tarim mereka mendapatkan satu kaum yang tidak menolak dakwah Islam, yang mereka rela ridha masuk ke dalam ajaran Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan semangat yang luar biasa kepada sahabat yang dakwah di sana, sehingga mereka menerima Islam zahir dan batin. Sampai sahabat ini pulang kembali ke Madinah, laporan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa ahli Yaman mereka menerima iman secara zahir dan batin, dan mereka menerima iman secara ridha dan rela. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya dan mendoakan ahli Tarim, ahli Yaman, ahli Tarim khususnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka air yang memancar dari sumur-sumur mereka yang tidak pernah kering. Alhamdulillah, doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai sekarang air di kota Tarim khususnya tidak kering sama sekali. Doa dari sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian perkembangan Islam di Tarim setelah kedatangan daripada Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Setelah beliau di kota Baghdad di Irak, sana sedang terjadi perkembangan fitnah yang sangat besar, sehingga merongrong keimanan yang dibawa oleh datuk-datuknya Sayyidina Imam Ahmad Muhajir. Sehingga Sayyidina Imam Ahmad Muhajir membawa anak-anaknya untuk berangkat ibadah haji. Setelah melakukan perjalanan ibadah haji, menunaikan ibadah haji, kemudian ziarah ke Rasulullah SAW. Ziarah ke Rasulullah, meminta hidayah, meminta petunjuk kemana harus berhijrah, kemana harus pergi, karena kota yang dia tinggalin sekarang ini fitnahnya sudah sangat besar, dan agama yang murni mau dibawa kemana. Sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW untuk pergi ke arah Yaman, dan mengingat hadis Rasulullah SAW yang tadi, atakum ahlul Yaman, apabila datang kepada kalian ahlul Yaman, al-imanu yamanin wal hikmah yamaniyah. Sehingga mendapatkan petunjuk untuk pergi ke Yaman, berangkatlah Sayyidina Ahmad Muhajir dengan anaknya berangkat ke Yaman dan tinggallah di Syi'ib. Itu namanya Syi'ib Muhajir. Kalau pernah ke Hadramut itu ada namanya Syi'ib. Dan beliau tinggal di sana bersama anaknya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kemudian hijrah lagi dan berkembang lagi keturunan mereka di Tarim, ya, keturunan mereka di Tarim berkembang di sana.
sampai berkembang lagi, memperkembangkan dakwah agama Islam sampai ke Indonesia, bahkan ke Aceh dan juga ke Jawa sana, yang dikenal dengan Aulia Tis'ah, yaitu Wali Songo. Nah, mereka datang dari kota Yaman dan mendakwahkan Islam. Dakwah Islam mereka, metode dakwah Islam mereka mengikuti metode dakwahnya Rasulullah SAW. Mengikuti metode dakwahnya Rasulullah tanpa kekerasan dan tanpa senjata. Ketika kehidupan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Imam Tariqah, beliau dulu ketika masih hidup selalu membawa pedang. Selalu membawa pedang di sisinya. Ini pedang beliau tajam, sangat tajam. Kalau ketajamannya itu kalau kita pegang, itu seperti geriginya gergaji. Itu pedang beliau. Beliau punya murid namanya Syekh Sa'id Al-Amudi, Faqih Muqaddam. Disebut dengan Faqih Muqaddam karena keilmuan di dalam ilmu fikihnya tidak ada yang menandingi di zaman beliau, sehingga disebut dengan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Punya murid namanya Syekh Sa'id Al-Amudi. Dia tinggalnya di Doan, tinggal di Doan. Nah, Faqih Muqaddam ketika menuntut ilmu dan sudah mencapai derajat yang sangat tinggi, sehingga beliau mematahkan pedangnya. Pedangnya dipatahkan. Dikatakan bahwa mulai sekarang dakwah saya bukan dengan senjata, tapi dakwahnya dengan senjata hati. Bukan senjata pedang, tapi dengan senjata hati. Jadi mulai keturunan beliau sampai terus ke bawah, maka dakwahnya sudah tidak memakai senjata, mengikuti Al-Imam Tariqah Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Patahan pedangnya masih dipegang oleh muridnya Syekh Sa'id Al-Amudi di kota Doan. Itu beliau, di kubahnya beliau, ya, ada kotak kecil segini. Nah, di balik kotak kecil itu ada patahan pedangnya Faqih Muqaddam. Jadi kalau ziarah ke sana, ke Doan, ke ziarah Syekh Sa'id Al-Amudi, ada kubah dari kayu, kemudian kita pegang kotak segini, di dalamnya ada bekas patahan pedang di Faqih Muqaddam. Nah, Islam masuk ke Indonesia dengan membawa keimanan dan tanpa dengan senjata, kecuali Islam masuk ke negara-negara yang lain, mereka masuk dengan membawa senjata. Biasanya Islam yang dimasuki dengan membawa senjata selalu terjadi konflik, dan Islamnya perkembangan Islamnya nggak terlalu panjang. Tapi di Indonesia khususnya ketika dibawa oleh para Zuriyah Rasulullah SAW di dalam perkembangan Islam, alhamdulillah, dengan membawa keimanan, kesabaran tanpa kekerasan, Islam menyebar sampai sekarang. Radhiyallahu anhum ajma'in, jazahumullahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas mereka, orang-orang yang pertama kali dakwah ke Indonesia, dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu di Tarim hiduplah berbagai macam ulama yang sangat hebat-hebat. Bahkan di zamannya Faqih Muqaddam Tsani, Syekh Abdurrahman As-Saddaf bin Muhammad Maulad Dawilah, ketika di zaman beliau, ya, bahkan zaman sebelumnya, telah masuk kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ketika kitab tersebut pertama kali sampai di kota Tarim, dan orang-orang Tarim membaca kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan hadza majma'ul ilm. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin semua ilmu ada. Ini yang kita tunggu-tunggu, kata mereka. Kitab ini yang kita tunggu-tunggu. Kitab terlengkap setelah Al-Quran adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin kitab dibaca sampai sekarang sama ulama-ulama kita. Mungkin para tengku-tengku yang ahli sunnah wal jamaah nggak pernah lepas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaf Gresik, beliau ketika keluar dari khalwahnya mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin di majelisnya 40 kali khatam. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaf. Jadi kebanyakan para ulama kita, mereka nggak lepas daripada kitab Ihya Ulumuddin, selalu dibaca kitab Ihya Ulumuddin.
Setelah sampainya kitab tersebut dan menyebar di kota Tarim, mereka menganggap kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang terlengkap setelah Al-Quran. Jadi nggak pernah menaruh kitab Ihya Ulumuddin di bawah. Kalau ada orang yang menaruh ketika zaman Habib Sa'ad Al-Idrus, Imam Masjid Segaf, beliau melihat ada orang menaruh kitab Ihya Ulumuddin di bawah di antara kitab yang lain. Jadi kitab yang lain di atas, kitab Ihya Ulumuddin di bawah. Ditegur orang, taruh kitab Ihya Ulumuddin di atas daripada kitab yang lain. Menghargai mereka, orang-orang yang menghargai ilmu dan menghargai ahli ilmu. Bahkan kehidupan mereka selalu hidup dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga di kota Tarim, orang yang belum sampai balik, mereka sudah diajarkan kitab Hidayatul Hidayah dan mempraktekkan kitab Hidayatul Hidayah dari awal sampai akhir dengan doa-doanya. Setelah balik, mereka sudah mempunyai pegangan di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Bahkan dikatakan orang-orang Tarim itu anak-anaknya, kalau belum keluar kumisnya, setelah keluar kumisnya, dia sudah menjadi ahli kasyaf. Udah bisa mengkasyaf orang. Di Tarim, keberkahan daripada kota Tarim. Sehingga di kota Tarim tersebut makmurlah dengan ilmu, makmur dengan para ulama. Siapa yang nggak kenal dengan Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Syekh Abi Bakar Sakran, Syekh Umar Al-Mihdar, Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus. Habib Abu Bakar Adni ketika masih kecil sudah sampai waktu untuk berdakwah. Beliau berbicara kepada ayahnya Habib Abdullah Al-Akbar. Dia mengatakan, wahai ayahku, aku rasa sekarang aku sudah saatnya untuk berdakwah. Kemudian katanya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan, sebelum kau berdakwah, maka kau cari dulu siapa orang yang lebih mulia dari dirimu. Kau cari. Kalau kau temukan jawabannya, maka kau sudah saya izinkan untuk berdakwah. Dia cari ke sana kemari. Dia cari ulama, manusia. Dia cari ke sana, dicari ke sana. Akhirnya dia melihat ada satu mazbalah, sampah. Sampah itu ada seekor anjing yang sedang mengais-ngais makanan. Dia pandang itu anjing, dikatakan, kemudian dia berpikir, oh anjing, hewan lebih mulia dari saya. Kenapa hewan lebih mulia darinya? Karena hewan kalau sudah meninggal dunia, maka jadi tanah, jadi turab, jadi debu, selesai. Tapi manusia kalau sudah meninggal dunia, masih ada urusan yang lain. Urusan alam kubur, urusan hari kiamat, urusan padang mahsyar, urusan mizan, timbangan amal, urusan siratal mustaqim. Kalau selamat itu semua, saya lebih mulia dari ini anjing. Tapi kalau di antara urusan-urusan tersebut saya terjatuh dan saya nggak selamat, maka anjing lebih mulia dari saya. Dapat jawaban, dia pergi ke ayahnya, dikatakan yang paling mulia dari saya adalah hewan. Karena hewan setelah meninggal dunia udah nggak ada lagi urusan setelah kematian. Maka ayahnya tersenyum dan memperbolehkan untuk berdakwah. Habib Abu Bakar Adni pergi ke kota Aden. Kota Aden dulu ditinggali oleh wali. Tidak ada yang tinggal di kota Aden kecuali seorang wali. Kotanya wali di Aden dulu. Sampai Habib Abu Bakar Adni ingin masuk ke kota Aden. Kota Aden ada penjaganya. Dikatakan kalau kau ingin masuk ke kota Aden, maka kau harus punya keramat. Wali itu harus punya keramat. Kalau kau punya keramat, maka kau bisa masuk ke kota Aden. Setelah apa yang dibilang? Dia bilang mengatakan, ya sama suki laban, walad Abdullah bayadukul Aden. Dikatakan, langit, turunkan hujan susu. Anaknya Abdullah mau masuk ke kota Aden. Turun hujan susu ketika itu. Hujan susu. Kita kalau lihat hujan barusan air, kita masih takut hujan kena air. Dia susu. Bahkan ada yang mengatakan itu hujan susu pernah ditampung sama orang. Dulu Aden itu pernah dijajah sama Inggris dan dikatakan itu hujan susu pernah ditampung dan dibawa ke kerajaan Inggris. Jadi orang Inggris, walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia mengerti tentang keramat. Itu lihat, Ratu Inggris. Itu lihat, umurnya panjang-panjang dari kita kecil sampai gede, masih hidup aja tuh. Bahkan ada yang mengatakan itu orang keluarga kerajaan Inggris
Kalau dia sakit, diambil tuh air susu yang pernah turun dari langit, keramatnya Habib Abu Bakar Adani, diambil satu tetes, dimasukin ke mulutnya, sembuh. Gak perlu obat yang lain. Itu ada mengatakan susunya masih ada yang tadangin dan dibawa ke kerajaan Inggris karena pernah dijajah oleh Inggris. Masuk ke kota Aden, menjadi sultan di sana, menjadi seorang raja. Orang yang pernah datang kepadanya, orang miskin, rumahnya nggak pernah tertutup, terbuka. Siapa aja mau tinggal silahkan, siapa aja mau tidur silahkan. Nggak pernah ditutup, rumahnya terbuka untuk siapa. Jadi kalau ada orang datang menjadi tamunya beliau, maka dia akan memotongkan 40 ekor kambing. Satu orang 40 ekor kambing. Jadi orang kaya tapi nggak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya tapi dermawan terhadap hartanya, apalagi terhadap tamu dan tetangganya. Sampai kalau ada orang diundang sama dia potongkan 40 ekor kambing. Dia berikan badan-badannya kambing sama kepala-kepalanya kambing makan. Nggak habis silahkan pukul. Terus ada orang tamu nanya, udah disediain 40 ekor kambing, tamu nanya, wahai Habib, apakah ada orang yang lebih dermawan darimu? Katanya Habib Abu Bakar ini mengatakan ada. Siapa? Saudara saya di Tarim misalnya, namanya Husain bin Abdullah. Kalau dia Habib Abu Bakar ada nih bin Abdullah, saudaranya namanya Husain bin Abdullah, tinggal di Tarim. Tarim nggak kayak kota Aden. Tarim nggak kayak kota Aden. Sampai orang ini mengatakan, oh, kalau saya datang ke saudaranya Habib Abu Bakar Aden ini, Habib Husain aja jadiin saya 40 ekor kambing. Mungkin kalau dia 60-100 ekor kambing. Dia pikir lebih dermawan, berangkat ke kota Tarim. Sampai di kota Tarim, ditanya, mana Habib Husain bin Abdullah, Habib Husain bin Abdullah. Disebutkan sana rumahnya. Rumahnya nggak seperti rumahnya Habib Abu Bakar Aden. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib Husain betul, saudaranya Habib Bakar yang dia ada betul. Tamu silahkan masuk. Orang sono kalau tamu, masya Allah, apapun dijamu sama dia, apapun yang dia punya dikeluarkan sama dia bukan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Darim kalau dengan tamu, masya Allah. Sampai katakan silahkan masuk, namanya tamu, masuk. Kemudian dia masuk ke dalam, mau ngambil makanan dan minuman buat tamu. Masuk ke dalam, kemudian dikeluarkan tamu. Orang sana di Tarim, di Hadramaut itu rata-rata ada roti namanya khif, segini bulat, warna coklat, agak keras sedikit. Jadi ketika keluar dari kamarnya, itu disediakan tamunya setengah roti khif sama air putih. Tamunya bingung, akhirnya lebih dermawan dari Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar aja 40 ekor kambing, masa ini setengah roti doang? Nggak sampai satu roti, setengah roti doang dikasih sama air putih. Ya, kemudian ditanya, wahai Habib, kita ke tempat yang Habib Abu Bakar akhukum, ya, Abu Bakar ada di beliau apa tuh namanya sangat menjamu sangat menjamu tamu dengan 40 ekor kambing. Tapi kamu setengah roti, saya gampang jauh-jauh. Katanya Habib Husain, alhamdulillah saya masih bisa menjamu engkau. Ini roti setengah saya berikan kepada engkau, setengah lagi buat saya, anak saya sama istri-istri saya. Ini air cuma ada tinggal 2 gelas, 1 gelas untuk kamu, maka 1 gelas lagi saya harus bagi untuk saya, istri dan anak-anak saya. Mana yang lebih dermawan? Habib Abu Bakar Adani atau saudaranya Habib Husain? Habib Husain lebih dermawan. Harta makanannya cuma 1 roti dibagi 2, setengah buat tamu, setengahnya lagi buat bagi-bagi dia sama anak dan istri. Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia, yang lebih dermawan Habib Husain. Sampai di kota Tarim begitu sangat mempraktekkan ilmu dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sampai orang-orang yang ada di sekitaran kota Tarim seperti Shibam dan lain sebagainya belajar di Tarim. Dulu di Shibam itu ada seorang qadhi, hakim. Setiap daerah harus ada hakimnya. Ini qadhi, ini hakim. Ketika diangkat menjadi hakim, selalu mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran
selalu dipraktekkan sama dia. Al-Quran menjadi sumber hukumnya, sehingga ketika dia menjadi qadhi dan Al-Quran menjadi hukumnya, nggak ada permasalahan. Kagak ada permasalahan. Kalau menjadikan Al-Quran sumber hukumnya, makmur juga emang. Nggak ada masalah. Tiap hari dia datang ke kantor hakim ditungguin. Ada kan orang punya masalah? Kagak ada. Setahun 2 tahun ditungguin, ada nggak masalah? Kagak ada masalah. Jika Al-Quran dijadikan sumber hukumnya, kagak pernah ada masalah. Makmur malah. Tahun ketiga, tahun keempat nggak ada masalah. Tiap pagi duduk aja di atas kursinya, masalah kagak ada orang yang datang. Tahun kelima ditungguin, nggak ada orang yang punya masalah. 5 tahun kagak punya masalah. Lagi duduk-duduk pagi-pagi, tuh ada 2 orang. Hakim, saya punya masalah. Ini yang saya tungguin nih. Udah 5 tahun kagak ada masalah. Ini dia nih, yang saya tungguin. Masalah, ayo sini. Apa masalahnya? Datang 2 orang, datang sini. Yang si A sama si B. Apa masalahnya? Kemudian kata si A, hakim, ya saya jual tanah. Ya, saya jual tanah kepada si B. Betul? Dengan harga yang sesuai. Dia nawar. Tapi sepakat dengan harga antara si A dengan si B, terjadilah jual beli. Maka sesuai dengan ilmunya tentang jual beli. Terus apa masalahnya? Saya jual tanah sama isi-isinya. Saya jual tanah ya sama isi-isinya. Si B ngotot, hakim, saya beli tanah sama fulan sesuai dengan harga, betul? Saya beli tanah doang, nggak sama isinya. Ini maksudnya apaan? Katanya hakim udah bingung. Kata si B, saya setelah beli tanah sama fulan, saya mau bangun rumah, di bawahnya ada emas. Ada tumpukan emas. Nah, saya kan perjanjiannya beli tanah, nggak beli emas. Ini emas saya mau kembalikan si A. Kata si A, saya nggak mau. Saya udah jual tanah, ya sama isi-isinya. Ada nggak yang kayak begini sekarang? Hah? Emas, ini emas, ambil aja deh. Saya cuma jual tanah, kagak jual emas. Tanah sama isi-isinya. Kalau dia bangun rumah dapat emas, dia punyanya dia. Si B bilang, saya cuma beli tanah, kagak beli emas. Ini hakim satu masalah aja berikut, sampai bikin dia bingung. Satu-satu masalah yang ada selama dia diangkat jadi hakim, buat dia bingung juga. Ini bagaimana permasalahannya? Bagaimana jawabannya? Dipusing dia hakim. Hakim pusing katanya, gini aja dah, gini. Tanya si A, kau punya anak? Punya. Anaknya apa? Laki. Tanya si B, kau punya anak? Punya. Anaknya apa? Perempuan. Kawinin aja dah anaknya, emasnya ambil buat dia. Nah, hukum kalau dijalankan dengan hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuknya, nggak akan pernah ada masalah. Selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kehidupan mereka. Sampai sekarang ini mereka tetap memegang ilmu, belajar ilmu setiap harinya dengan ilmu. Nggak pernah lepas dengan ilmu. Ada cerita ketika Presiden Yaman namanya Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh ini seorang Presiden Yaman. Presiden Yaman, siapa yang nggak kenal Ali Abdullah Saleh? Ketika Presiden Yaman ingin mengunjungi Darul Mustafa, tempat Habib Umar. Habib Umar nggak punya persiapan apa-apa. Biasa aja menyambut presiden sama menyambut tamu yang lain sama, disamain saja. Sampai beliau mengumpulkan guru-gurunya dan memanggil kakaknya Habib Ali Masyhur rahimahullah. Dipanggil istiqbal, menunggu presiden datang. Ketika presiden datang, Habib Ali Masyhur tanya, "Wen Rois, presidennya yang mana?" Padahal presidennya di depan. Sampai presidennya kagak tahu. Nggak mau tahu urusan politik, nggak mau tahu siapa yang jadi presiden, nggak mau tahu urusan yang lain. Setiap harinya dengan ilmu, sampai presidennya kagak tahu. Urusan politik, mau siapa yang naik, mau ribut ini dengan ini, kagak mau tahu. Orang tadi kagak ada mau tahu.
Mereka hidupnya dengan ilmu, setiap hari dengan ilmu. Habib Ali Masyhur rahimahullah ketika masih hidup, setiap hari antara maghrib dengan isya beliau harus ada di masjid Jami'. Pasti ada di masjid Jami'. Kita temukan Habib Ali Masyhur di sana. Alhamdulillah kita menemukan ulama-ulama besar ketika masih ada di sana seperti Habib Hasan bin Abdullah Syadiri, Habib Salim bin Abdullah Syadiri, dan juga habaib yang lain. Alhamdulillah. Sehingga insya Allah dengan berkah mereka Allah turunkan juga keberkahan buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita dan menetapkan kita, mengokohkan kita di jalannya para aslafun salihun, di jalannya para aulia, di jalannya orang-orang yang cinta kepada ahli bait Rasulullah, dan di jalannya orang-orang yang cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.